Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru seputar One Piece. Manga One Piece chapter 1043 telah terbit dan memperlihatkan berbagai hal menarik. Dalam video kali ini, channel Terakun akan membahas tentang chapter terbaru ini dengan memberikan pendapat dan juga beberapa teori. Chapter kali ini berjudul Ayo Mati Bersama. Cerita dimulai dengan memperlihatkan Kaido yang telah berhasil memukul Luffy dengan telak. Namun, ekspresi Kaido menunjukkan terkejut dan kecewa karena seperti yang kita tahu dari chapter yang lalu, Kaido berhasil menyerang Luffy disebabkan oleh agen CP0 yang datang mengganggu. Agen CP0 itu menahan lengan dan merusak konsentrasi Luffy sehingga fokus Luffy menjadi teralihkan. Tentu Kaido tidak akan senang dengan kemenangan seperti itu. Meski begitu, semua telah terjadi. Luffy langsung tumbang usai terkena hantaman keras dari Kaido. Luffy yang telah tak sadarkan diri pun langsung kembali ke wujud normal sebab masa penggunaan Gear Force sudah habis. Sementara itu, Momonosuke sepertinya telah mulai menyadari bahwa saat ini Luffy sedang tidak baik-baik saja. Dengan tumbangnya Luffy, narator pun mengkonfirmasi pertarungan di atap kastil telah dimenangkan oleh Kaido. Di atap kastil sekarang ini, Kaido sedang berdiri di hadapan agen CP0. Jelas saja Kaido sangat marah kepada agen CP0 itu karena sudah berani ikut campur. Kaido dengan sekuat tenaga bersiap untuk melancarkan serangan kuat kepada agen CP0 itu. Di luar dugaan, si agen CP0 tidak berusaha untuk melarikan diri. Dia juga tidak nekat untuk mencoba melawan Kaido. Dia hanya diam saja menandakan dia sudah siap akan konsekuensi kematian yang akan dia terima. Serangan Kaido pun dilancarkan, yang mana membuat atap kastil berguncang hebat dan puing-puing mulai jatuh ke bawah. Beberapa orang di sana kaget ketika puing-puing berjatuhan, sedangkan seorang agen CP0 lain yang saat ini berada di depan pintu suatu ruangan, dia melihat ke arah atas dan menggerakkan topi yang dia pakai. Sepertinya agen CP0 itu tahu bahwa rekannya yang ada di atap kastil telah terkena serangan kuat dari Kaido. Lihatkan juga ada Kawamatsu yang sedang berdiri melihat ke bagian atap kastil. Sekarang ini, keadaan kastil Kaido telah rusak semakin parah karena puing-puing yang jatuh semakin banyak dan kebakaran semakin besar. Kawamatsu pun mengatakan kepada para samurai untuk segera melarikan diri karena menurut Kawamatsu tidak ada kehormatan apabila mati karena kebakaran. Namun tiba-tiba ada semburan api besar dari atas yang mengenai beberapa samurai di belakang Kawamatsu. Ternyata api itu berasal dari Kaido yang sedang terbang dalam wujud naga. Kaido pun berpikir bahwa Luffy sudah mati sehingga dia berniat untuk menghabisi musuh-musuh lain di medan perang. Kaido pun mengumumkan soal kekalahan Luffy dan dia juga mengatakan dengan yakin bahwa Luffy sudah mati. Kaido juga mencari Momonosuke. Dia ingin agar Momonosuke datang dan menyerah karena kalau Momonosuke belum menyerah maka perang akan terus berlanjut. Para anak buah Kaido bersorak karena mereka percaya bahwa kemenangan pasti akan menjadi milik bajak laut hewan buas. Sedangkan para samurai mereka terkejut ketika mendengar tentang kabar Luffy. Kid dan Law yang telah menyadari kekalahan Luffy juga terlihat mengeluhkan hal tersebut karena kondisi mereka berdua sekarang juga telah terluka dan kelelahan sehingga repot jika nanti harus bertarung melawan Kaido. Sementara itu, diperlihatkan juga beberapa kru Luffy. Ada Chopper yang sangat kaget dan sedih, dan ada juga Nami yang bahkan berbicara secara langsung kepada Kaido. Nami menyebut Kaido sebagai ular, dan Nami juga bilang bahwa Kaido adalah pembohong. Nami tak mau percaya soal kabar Luffy telah mati. Namun, Kaido mengatakan justru karena Luffy sudah kalah dan tewas, maka Kaido bisa berada di sana sekarang ini. Tanpa berlama-lama, Kaido pun menembakkan Boro Bread ke arah Nami, tapi beruntung Marco bertindak tepat waktu. Marco melindungi Nami dengan cara menahan serangan Boro Bread dari Kaido. Setelah serangannya ditahan oleh Marco, Kaido memberi pengumuman kepada semua orang yang bisa mendengar suaranya. Kaido bilang Pulau Onigashima akan tetap mendarat di ibu kota bunga seperti rencana awal. Dia juga mengaku bahwa dia tidak sebaik Kurozumi Orochi, sehingga perlakuan Kaido nanti kepada para warga akan jauh lebih buruk dari Orochi. Kaido ingin menjadikan Wano Kuni sebagai pabrik senjata terbesar, dan semua warga entah itu samurai, orang biasa, anak kecil, dan perempuan akan diperbudak oleh Kaido. Apabila nanti ada budak yang kelelahan, maka orang itu akan mati.
Kaido juga mengatakan sekali lagi supaya Momonosuke segera dibawa ke hadapan Kaido dan menyerah, karena dengan begitu perang akan segera berakhir. Sementara itu, beberapa kru bajak laut hewan buas berniat menyerang Kid dan Law yang sedang kelelahan. Mereka menganggap itu adalah saat yang tepat untuk menghabisi dua orang itu. Namun, para kru Kid dan Law tidak diam saja. Mereka melindungi kapten mereka dari serangan musuh. Kid berkata kepada Law bahwa dia akan bertarung lagi. Law pun akan melakukan hal yang sama dengan Kid. Setelah itu, ada perbincangan antara Momonosuke dengan Yamato. Momonosuke sebenarnya sudah tak mau perang berlanjut sebab Luffy telah kalah. Namun, Yamato ingin agar mereka semua tetap bertempur, tetap bertarung sampai titik darah penghabisan. Menurut Yamato, lebih baik mati bersama dalam perjuangan daripada menyerah. Itu adalah sikap samurai yang Yamato ketahui. Momonosuke pun mendebat Yamato, karena bagi Momonosuke itu hanya akan menambah jumlah kematian yang sia-sia. Meski begitu, Yamato tidak setuju, karena dengan menyerah, maka akan membuat warga Wano Kuni kembali ke kehidupan yang menderita, bahkan bisa lebih parah lagi. Saat Momonosuke ingin berdebat dengan Yamato lagi, tiba-tiba melalui telepati, Zunisha berbicara kepada Momonosuke. Zunisha ingin Momonosuke mendengar suatu suara dari sosok yang dirindukan oleh Zunisha. Momonosuke pun menjadi bingung, sebab dia tidak mengerti apa yang sebenarnya dibicarakan oleh Zunisha. Zunisha pun bilang bahwa dia mendengar genderang pembebasan. Momonosuke masih bingung dan bertanya siapa sebenarnya sosok yang mengeluarkan suara yang dibicarakan oleh Zunisha. Zunisha pun berkata orang itu adalah Joy Boy. Setelah itu, bagian terakhir dalam chapter kali ini memperlihatkan Luffy yang sedang tersenyum sambil berkata Nika. Tubuh Luffy pun memperlihatkan keanehan, di mana tubuhnya tampak seperti meleleh. Memang masih belum jelas apa sebenarnya yang sedang terjadi, tapi mengingat Zunisha bilang dia mendengar suara genderang pembebasan dari Joy Boy, itu tentu berhubungan dengan Luffy yang sedang tersenyum. Sepertinya Luffy telah menjadi Joy Boy, entah itu Joy Boy bereinkarnasi pada diri Luffy atau jiwa Joy Boy sedang merasuki Luffy. Luffy yang berkata soal Nika pun sangat menarik. Nika adalah dewa matahari yang pernah dibicarakan oleh Wushu. Ada kemungkinan Nika itu nama asli dari Joy Boy, sehingga Luffy menyebut soal itu. Walaupun apa yang sedang terjadi kepada Luffy masih belum jelas, tapi satu hal yang menurut admin cukup jelas adalah Luffy yang telah kalah melawan Kaido akan segera bangkit kembali dan menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Ini pun pasti berkaitan dengan awakening dari buah iblis yang dimakan oleh Luffy, yang mana menurut admin, Gomu Gomu no Mi adalah buah iblis legendaris yang menurut Gorosei nama asli dari buah iblis itu telah disembunyikan dari dunia. Nah itu tadi review dan teori tentang One Piece chapter 1043. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya.